Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Al-Kautsar dengan NIM A1C1190039. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester Praktikum Kimia Organik 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Kimia Organik 1. Baiklah, kali ini kita akan melakukan percobaan kedua, yaitu analisa unsur-unsur senyawa organik. Namun sebelumnya yang mesti kita ingat, dalam menganalisa unsur-unsur organik ini, kita perlu mengubah senyawa organik menjadi senyawa anorganik yang dapat larut dalam air dan dapat bereaksi dengan reaksi ionik. Pengubahan senyawa organik dapat kita lakukan dengan meleburkan senyawa organik menggunakan logam natrium Na. Nah, ini disebut sebagai uji Lacsagne. Adapun bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah FeSO4 kristal, Pb asetat, asam asetat, AgNO3 0,1N, logam natrium, urea, N2H42HCl, belerang, HNO3 dan H2SO4 pada lemari asam. Alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu tabung reaksi, lumpang dan alu, penjepit, gelas beker, spatula dan corong, bunsen dan kaki 3. Selanjutnya, penentuan unsur nitrogen. Dimasukkan FeSO4 kristal kurang lebih 1,5 spatula ke dalam tabung ketiga. Kemudian dipanaskan di atas penangas air hingga mendidih. Lalu ditambahkan beberapa tetes H2SO4 pekat dan dipanaskan kembali. Hasil menunjukkan setelah dipanaskan terbentuk endapan biru berlin yang menandakan adanya unsur nitrogen. Dari hasil yang diperoleh, unsur belerang terdapat endapan hitam. Unsur halogen membentuk cermin perak. Unsur nitrogen terdapat endapan biru berlin. Pertanyaannya adalah, mengapa senyawa organik perlu kita ubah menjadi senyawa anorganik untuk kita reaksikan dengan reaksi ionik? Dan reaksi apa yang terjadi? Percobaan yang terakhir untuk memeriksa adanya unsur karbon dan hidrogen. Pada cawan penguap dimasukkan kurang lebih 2 gram gula pasir, kemudian dipanaskan.
Setelah gula dipanaskan, mula-mula mencair dan beberapa detik kemudian membentuk suatu karamel. Untuk menentukan adanya unsur karbon dan hidrogen, maka dilakukan uji uap menggunakan CaOH 2 kali. Hasil menunjukkan larutan menjadi keruh dan terdapat uap air pada dinding tabung. Terjadinya kekeruhan yang menandakan adanya unsur karbon, dan terjadinya kondensasi uap air pada tabung menunjukkan adanya unsur hidrogen. Sekian video percobaan kali ini, dan jangan lupa pertanyaan pada video tadi dapat dijelaskan pada pembahasan ya. Jangan lupa like and subscribe video channel ini, kalau tidak potong nilai 10. Sampai jumpa di video-video praktikum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baik, saya akan menjawab soal pertanyaan pertama, yaitu jelaskan melalui video monolog bagaimana Anda berhasil mengidentifikasi unsur-unsur organik, diantaranya karbon, oksigen, dan nitrogen. Nah, pada video yang telah saya tampilkan sebelumnya, bahwasanya karbon pada video tersebut diteskan pada saat kita panaskan gula, pada saat gula itu telah membentuk karamelisasi. Nah, pada saat udah coklat-coklatan tuh, nah itu diambil uapnya. Pada saat kita ambil uapnya, maka kita masukkan ke dalam tabung reaksi untuk dimasukkan uapnya, yang tabung reaksi tersebut diisi oleh CaOH 2. Nah, pada saat itu larutan CaOH itu tuh berubah warna menjadi warna keruh. Nah, pada warna keruh tersebut menandakan bahwa adanya atau terdapatnya karbon. Nah, untuk oksigen sendiri, oksigen itu terdapat pada H2O, yang berarti adanya air, berarti adanya oksigen. Maka oksigen terdapat karena adanya air. Air itu kaya dengan oksigen. Nah, kalau nitrogen, pada saat uji nitrogen tadi, nah pada penandanya adanya nitrogen itu pada saat Fe2SO4 itu tuh dimasukkan ke dalam tabung reaksi lalu dipanaskan. Itu kan bentuknya hitam, dipanaskan. Pada saat dipanaskan, diangkat, baru ditambahkan H2SO4 yang pekat. Setelah itu masukkan dan dipanaskan kembali. Setelah dipanaskan kembali, kita amati. Nah, pada saat kita amati, berubah warnanya yang semula hitam menjadi warna biru. Nah, pada saat menjadi warna biru, yang menandakan itu adanya unsur nitrogen di dalamnya. Baik, untuk soal nomor 1 yang selanjutnya, berdasarkan data dan informasi yang Anda peroleh dari ketiga unsur tersebut, jelaskan apa saja kelemahan dan masukan dari Anda untuk perbaikan prosedur percobaan tersebut. Nah, kelemahannya pada video ini terletak pada karbon, yang hanya menjelaskan larutan itu berwarna keruh atau warnanya keruh, yang itu sangat agak tidak mendasar bahwasanya ada unsur karbon di dalamnya. Nah, bisa saja ada unsur lain di dalamnya, kurang mendetail. Nah, saran saya supaya prosedur tersebut bukan hanya berdasarkan lihat dari titik atau dari warna keruhnya, tapi dilihat dari perubahan warna ataupun lainnya.
Baik, untuk soal nomor 1 yang selanjutnya, berdasarkan data dan informasi yang Anda peroleh dari ketiga unsur tersebut, jelaskan apa saja kelemahan dan masukan dari Anda untuk perbaikan prosedur percobaan tersebut. Nah, kelemahannya pada video ini terletak pada karbon yang hanya menjelaskan larutan itu berwarna keruh atau warnanya keruh, yang itu sangat agak tidak mendasar bahwasanya ada unsur karbon di dalamnya. Nah, bisa saja ada unsur lain di dalamnya, kurang mendetail. Nah, saran saya supaya prosedur tersebut bukan hanya berdasarkan lihat dari titik atau dari warna keruhnya, tapi dilihat dari perubahan warna ataupun lainnya.